Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dipertemukan dalam kajian ini, yaitu kajian dalam forum tasawuf lil alamin, kajian yang kelima dengan judul mengenal eksistensi Allah di episode yang ketiga. Di dua episode yang lalu kita telah mengkaji eksistensi Allah dari sudut pandang ruang, materi dan energi dengan mendapatkan jawaban dari pertanyaan di manakah Allah dan apa wujud Allah. Dari sudut pandang ruang menjawab di manakah Allah, maka dia Allah tidak di mana-mana sekaligus ada di mana-mana. Allah meliputi segala sesuatu. Dari sudut pandang materi dan energi menjawab apa wujudnya, maka dia Allah yang maha zahir dan maha batin. Dalam waktu bersamaan Allah adalah maha zahir sekaligus maha batin. Allah tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata makhluknya, tetapi Allah bisa melihat semua yang terlihat oleh mata hambanya, dan Allah maha berkuasa memberikan kemampuan melihat dengan mata hati atau basirah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Ulasan singkat tersebut bertujuan agar kita lebih mudah menyambungkan episode yang lalu dengan episode sekarang ini. Di episode yang kali ini kita akan progres melanjutkan kajian kita dari sudut pandang waktu, yaitu kapan Allah ada. Sahabat ulul albab sekalian, kajian ketauhidan ini sangat penting dan fundamental di dalam intuisi ketuhanan kita. Dari sudut pandang ayat-ayat Al-Quran, di mana selama 17 tahun wahyu diturunkan di Mekah, hampir semua ayat-ayat yang diturunkan di Mekah adalah ayat-ayat tentang ketauhidan. Itu artinya bahwa aspek ketauhidan atau pengenalan kita terhadap eksistensi Allah adalah sangat penting dalam beragama Islam sebagai umat muslim tentunya. Dari aspek pembelajaran terhadap Rasulullah sendiri, bahwa turunnya wahyu kepada beliau dalam bentuk firman-firman Allah atau ayat-ayat secara berangsur-angsur di Mekah selama 17 tahun dan di Madinah selama 5 tahun, di mana ayat-ayat yang turun di Mekah hampir semuanya ayat-ayat ketauhidan. Itu artinya terhadap Rasulullah sendiri, metode pembelajaran yang Allah terapkan kepada beliau adalah terlebih dahulu pelajaran tentang ketauhidan selama kurang lebih 17 tahun. Setelah itu barulah ilmu-ilmu yang lain dalam format ilmu syariat. Jika pembelajaran ilmu ketauhidan itu Rasulullah saja selama 17 tahun dan secara berangsur-angsur, lantas bagaimana bisa kita melakukan kajiannya hanya satu kali kajian saja? Oleh karenanya dalam melakukan kajian ketauhidan ini kita melakukannya secara sepeta-sepeta agar didapatkan detail-detail dari inti kajiannya, sehingga terbangunlah sebuah kepahaman yang menyeluruh, dan dengan itu kepahaman kita bisa berdiri kokoh dalam keyakinan intuisi ketuhanan, mulai dari ikrar yang selalu kita ucapkan di dalam salat, yaitu syahadat, terlebih dalam realitas kehidupan kita di dunia ini, di mana dengan keyakinan dan kepahaman yang mantap kita bisa merasakan dengan jelas bahwa setiap saat dan dimanapun kita berada, Allah senantiasa meliputi diri kita. Sahabat ulul albab sekalian, Allah mengenalkan eksistensinya menggunakan bahasa makhluk. Bahasa makhluk itu sangat terbatas untuk menjelaskan eksistensi Allah. Jadi usaha kita dalam mengenal eksistensinya itu dibatasi oleh kerelatifan kita sebagai makhluk. Tapi kendati demikian, usaha ini tentunya atas izin Allah. Analoginya seperti ini. Dalam melihat sebuah lemari, seharusnya dari semua sisi, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari bawah, dan dari atas. Total ada 6 sisi. Dengan begitu barulah dikatakan cara pandang itu sempurna atau menyeluruh. Tapi kita manusia tidak akan pernah bisa melakukan itu dalam satu waktu secara bersamaan, sehingga pandangan kita terhadap lemari itu hanya perspektif sudut pandang dari maksimal 3 sisi saja, alias separohnya.
dan tentunya itu bukanlah gambaran sebuah lemari secara utuh. Namun meskipun demikian, setidaknya kita telah mengenal bahwa yang kita lihat itu adalah sebuah lemari, walau hanya berupa perspektif. Dengan begitu setidaknya kita tidak akan bisa ditipu ketika ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah meja. Begitulah analogi dari kajian kita tersebut. Kita sedang berusaha memaksimalkan sudut pandang kita terhadap eksistensi Allah dengan harapan usaha ini di sisi Allah bernilai sebagai bentuk mahabbah kita kepadanya, dikarenakan usaha mengenalnya yang kita lakukan dengan berhujah kepada ayat-ayat yang Dia turunkan, yaitu Al-Quran Al-Karim. Itu artinya kita melakukan ini atas izinnya. Kemudian dari interrelasi antar manusia tentang eksistensinya tersebut, kita tidak akan bisa ditipu dan tertipu. Perspektivitas ini saya sampaikan secara proporsional karena ini sangat penting, sehingga pemahaman yang kita dapatkan tidak lari kemana-mana dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Sahabat ulul albab sekalian, mengenal itu adalah usaha awal untuk mencintai. Kita sering melihat dalam kehidupan nyata di mana seorang pria yang dipertemukan dengan calon pasangan hidupnya, pertama-tama dia pastilah akan berusaha mengenal wanita yang dia idamkan itu. Dia akan bertanya siapa namanya, alamatnya di mana, orang tuanya siapa, dan seterusnya. Kemudian setelah mengenal dan cintanya ternyata berbalas, maka selanjutnya mereka berdua akan saling merindui dan selalu ingin bersama serta berdekat-dekatan. Istilahnya itu sedetik saja tak melihatnya akan terasa setahun. Kemudian mereka berkomitmen ingin menyatu dalam mahligai rumah tangga sehingga mereka berlanjut ke pelaminan. Begitu ijab kabul diucapkan, maka terhitung detik itu juga mereka menyatu dan dipersatukan secara lahir dan batin. Begitulah perumpamaan ketika kita ingin menuju kepada kebersatuan dengan Allah, dalam artian benar-benar bisa merasakan liputan Allah terhadap diri kita, karena Allah maha meliputi segala sesuatu. Lantas kemudian ketika ada teman yang berargumen seperti ini, kalau usaha kajian kita tidak bisa menyimpulkan eksistensi Allah secara utuh, lalu untuk apa kita mengkajinya? Kita jalani saja hidup ini apa adanya. Tentunya tidak begitu cara kita menyimpulkan. Tidak ada usaha yang sia-sia selama kita bersandar kepada Allah. Setidaknya dengan melakukan kajian ini, kita tidak tergolong orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali dengan berpegang kepada statement jalani saja. Kalau begitu kepahamannya, maka binatang juga demikian prinsipnya. Sahabat ulul albab sekalian, sebelum kita masuk kepada tema kajian kali ini, yaitu terkait satu pertanyaan kapan Allah ada, terlebih dahulu kita akan ulas balik kajian kita sebelumnya di episode pertama dan episode kedua untuk menyambungkan dengan tema kali ini, di mana kesimpulannya yang pertama tentang pernyataan di manakah Allah. Jawabannya adalah Allah tidak di mana-mana, tapi sekaligus Allah ada di mana-mana. Tidak di mana-mana dalam arti Allah itu tidak di dalam ruang. Kalau Allah ada di dalam ruang, kalau begitu Allah akan bisa ada di sini, di sana, di situ, menjauh di sana, dekat, dan seterusnya. Kalau Allah ada di situ, maka Allah tidak ada di sini. Ini menjadi tidak relevan. Dan kemudian Allah sekaligus ada di mana-mana. Itu maksudnya Allah meliputi segala sesuatu. Di sini diliputi Allah, di sana diliputi Allah, dan semua Allah meliputi semuanya. Jadi Allah itu meliputi segala sesuatu, baik di dalam ruang maupun di luar ruang. Inilah kesimpulan pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah Allah itu maha meliputi. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa Allah itu ada di jagat raya. Itu adalah salah besar. Justru jagat raya itulah yang berada di dalam Allah. Jadi Allah meliputi jagat raya itu. Kemudian ada lagi yang berpendapat seperti ini, Allah ada di surga loh. Itu juga salah besar, karena surga itu adalah makhluk yang semula tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah. Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Dengan demikian Allah meliputinya, tak terkecuali surga. Surga berada di dalam Allah. Kemudian juga pendapat Allah di akhirat, itu juga tentunya salah, karena akhirat juga makhluk yang Allah ciptakan, sehingga akhirat pun di dalam Allah.
Kesimpulan yang ketiga adalah tentang jarak. Berapa jarak antara Allah dan makhluknya? Kita mengacu kepada ayat Al-Quran, yaitu Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Itu artinya lebih dekat dari sesuatu yang tidak ada jaraknya dengan kita, di mana urat leher itu berada di dalam diri kita yang tidak berjarak dengan kita, dan Allah lebih dekat lagi dari itu. Jadi inilah 3 kesimpulan yang kita dapatkan pada kajian kita pada episode pertama dan episode kedua sebelumnya, di mana bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu. Dia Allah tidak di mana-mana, sekaligus ada di mana-mana. Allah tidak ada di dalam makhluk. Allah tidak ada di dalam makhluk, justru makhluk itu berada di dalam Allah, dan Allah itu lebih dekat dari yang tidak berjarak dengan diri kita, yaitu urat leher. Kesimpulan ketiga dari kajian tentang apa wujud Allah adalah Dia Allah yang Maha Zahir dan Maha Batin, di mana di waktu yang bersamaan Allah Maha Zahir dan Maha Batin. Untuk menyaksikan eksistensi akan Maha Zahir dan Maha Batinnya Allah tidak cukup hanya dengan mata zahir, tetapi juga butuh kejernihan mata hati atau basirah, karena pengertian Maha Zahirnya Allah itu tidak terlepas dari Maha Batinnya. Hanya orang-orang yang berbasirah, yang jernih, dimampukan oleh Allah untuk dapat menyaksikan eksistensinya, yaitu wujud. Sahabat sekalian, kita masuk kepada pokok kajian tema kita pada episode kali ini, terkait waktu keberadaan dalam satu pertanyaan, yaitu kapan Allah ada, yang dikaitkan dengan kondisi sebelum alam semesta ini ada, di mana tentunya pertanyaan ini juga tidak relevan. Allah menjelaskannya di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Awal ayat ini menggunakan kata huwa, yang artinya Dialah Allah. Ini menunjuk langsung kepada zatnya, dan dilanjutkan dengan kalimat yang awal dan yang akhir. Dalam mengartikan kalimat tersebut, jangan melihatnya secara parsial, menggambarkan bahwa Allah itu keberadaannya memiliki 2 fase, yaitu awal dan akhir. Bukan demikian kita memaknainya. Awal dan akhir adalah kata yang menunjuk waktu, dan waktu adalah juga makhluk yang Allah ciptakan. Pada awalnya waktu itu tidak ada. Allah yang menciptakan waktu itu. Berdasarkan penelitian ilmuwan kosmologi, bahwa jagat raya ini sejak peristiwa terbentuknya yang dikatakan dalam teori Big Bang, jagat raya ini telah berusia sekitar 13,5 miliar tahun. Kalau ditarik mundur dari 13,5 ke 10, kemudian ditarik lagi mundur ke 5 miliar, dan terus ditarik lagi, maka waktu akan sampai ke titik 0. Itu artinya pada awalnya waktu itu tidak ada. Dengan demikian Allah menyebut bahwa Dia Maha Awal dan Maha Akhir. Itu menunjukkan atau bermakna hakikatnya adalah Allah meliputi awal dan akhir itu. Bagi Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir, sebagaimana yang diberlakukan kepada semua ciptaannya. Allah yang menciptakan waktu, dan Allah tidak terikat kepada apa yang Dia ciptakan. Sesungguhnya semua selain Allah itu tidak ada, karena semua yang dikatakan ada itu berada di dalam liputan Allah, sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Yang artinya, dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 126. Ayat tersebut sekaligus menegaskan bahwa inilah yang Allah gambarkan kepada kita, bahwa sesungguhnya semua itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Kesimpulan dari kajian kali ini tentang pertanyaan kapan Allah ada adalah ini pertanyaan yang juga tidak relevan dengan eksistensi Allah itu sendiri. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Dari sisi makhluk ciptaannya, pada awalnya semua makhluk itu tidak ada,
dan pada akhirnya nanti pun semua kembali tidak ada kecuali Allah. Semua akan sirna di dalam Allah. Sebagaimana firman Allah, akhirat pun tidak kekal, karena akhirat digulung seperti lembaran kertas, maka sirnalah akhirat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma natadawwis samaa'a katayyi sijjilil kutub kama bada'nana awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Yang artinya yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Surat Al-Anbiya ayat 104. Perlu kita garis bawahi kalimat sebagaimana kami memulai penciptaan pertama dan begitulah kami akan mengulanginya. Sebelum penciptaan pertama hanya ada Allah saja. Selain Allah tidak ada apa-apa. Dan penciptaan yang Allah mulakan akan Allah musnahkan kemudian, dan akan Allah ulangi kepada penciptaan yang baru lagi, dan Allah pasti akan melaksanakannya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan asma Allah yang bersifat maha menciptakan. Kita tidak tahu kapan berakhirnya fase penciptaan dan pemusnahan Allah tersebut. Hanya Allah yang maha tahu. Demikianlah kajian kita dengan tema mengenal eksistensi Allah yang terdiri dari 3 episode ini, yang menjadi satu kesatuan kajian tentang mengenal zat Allah. Semoga Allah menganugerahkan kepahaman akan eksistensinya sehingga kita mengenalnya sesuai dengan yang Allah perkenalkan. Lalu dengan pengenalan ini akan tumbuh benih-benih mahabbah, rasa cinta kepada Allah yang berbunga kerinduan mendalam, yang menjadi asbab kita selalu ingin berdekat-dekatan dengannya. Dan pada akhirnya kita sangat berharap cinta kita berbalas. Ketika ini terjadi, maka hanya satu kata yang paling pantas untuk balasan itu, hanya Engkau ya Allah, satu-satunya bagiku, tiada Tuhan selain Allah. Sahabat sekalian, satu ketika ada seorang teman bertanya kepada saya seperti ini, Pak Alek, apa yang Bapak cari dalam hidup ini? Pertanyaannya singkat, tapi kalau saya jawab secara detail mungkin bisa menjadi satu tema kajian. Jadi saya membagikan cerita ini dengan maksud untuk menambahi penutup dari kajian kita terkait kajian kita tentang eksistensi Allah ini, yang sudah kita lakukan kajiannya dalam 3 episode. Kita kembali kepada kisahnya. Kemudian saya jawab dengan balas bertanya seperti ini, mencari sebenar-benarnya mencari atau sebatas mencari saja? Dengan mantap teman saya ini menjawab, sebenar-benarnya mencari lah Pak. Saya lanjutkan menjawab, terkait mencari di dalam kehidupan ini, satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa kehidupan ini sendiri adalah milik Allah. Jadi apapun yang ingin kita cari di dalamnya, maka logikanya adalah dari sudut pandang Allah, apapun bentuk usaha kita dalam mencari, maka tidak bisa dikatakan legal jika tidak melibatkan Allah. Analoginya seperti ini. Katakanlah Anda kehilangan HP, dan setelah Anda telah lakukan penelusuran dan Anda perkirakan HP Anda itu terjatuh di rumah salah seorang teman Anda. Kalau ditanya apa yang hilang, maka jawabannya pasti HP. Tapi kalau ditanya siapa yang akan Anda cari untuk menemukan HP itu, maka jawabannya adalah teman Anda yang punya rumah, ya kan? Jadi jika sebenar-benarnya yang kamu cari itu adalah HP, maka besar kemungkinan tidak akan ada jalan untuk mendapatkannya, karena itu rumah bukan rumah Anda. Tapi jika yang Anda cari adalah teman Anda yang punya rumah, maka jangankan HP yang tertinggal itu, segelas minum dan sajian makanan pun sepertinya besar kemungkinan bisa Anda dapatkan. Tadinya saya bermaksud menjelaskan analogi ini, tapi alhamdulillah teman saya tersebut langsung manggut-manggut lalu berkata, saya paham Pak, terima kasih. Jadi hakikat dari sebenar-benarnya yang kita cari dalam hidup ini adalah zat pemilik kehidupan ini sendiri, yaitu Allah Azza wa Jalla.
dalam bentuk entitas eksistensinya yang resonansinya dalam bentuk hikmah-hikmah di balik semua perkara yang Allah labuhkan di mata dan telinga kita hingga ke dalam relung kolbu dan jiwa kita. Sahabat sekalian, sampai di sini judul kajian kita ini. Dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi di tema kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.